Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia. Kita bertemu lagi, kita belajar lagi. Kali ini kita akan belajar tentang keluarga dan topiknya adalah berbagi impian. Siapa yang berbagi impian? Orang tua kepada anak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah anak kepada orang tua. Berikutnya adalah berbagi impian bersama. Tadi kalau saya katakan berbagi impian, kapan itu dilakukan? Sedini mungkin, saya harus katakan sedini mungkin. Mengapa? Ketika anak dalam pertumbuhan 6 tahun pertama, apa yang dia akan dapatkan? Kesan. Kesan bahwa dia diterima, dia berharga, dia penting, dia dicintai, dia dibangun rasa amannya, ini penting. Dan tetap dibicarakan. Betapa aku ini nih sayang papamu, aku ingin kamu ini suatu kali menjadi orang yang kuat, yang mandiri. Bicara kepada siapa? Anak yang masih umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Pak, bukankah mereka belum bisa mengerti? Secara pikiran memang belum bisa mengerti. Tapi perhatikan, ada bagian alam bawah sadar yang menerima kesan dalam hidup anak ini, yang juga akan menerima kesan dan pesan yang tidak bisa diingat secara memori, tapi masuk dalam alam bawah sadar. Di umur 4 tahun, anak ini sudah diajak untuk berpikir ke depan. Aku menjadi orang yang kuat, orang yang berhasil, orang yang bisa memberikan pengayoman kepada banyak orang. Umur 5 tahun. Jadi berbagi impian bahkan sedini mungkin. Orang tua kepada anak. Terlebih lagi kalau kalian sudah memasuki tahap 6 tahun kedua. Di dalam 6 tahun yang kedua, kamu ini kan berperan bukan hanya sebagai perawat, tapi sebagai perawat dan guru. Guru yang mendidik, yang mendisiplin, memberikan pengetahuan, dan perhatikan, yang memberikan pengertian. Karena ini penting. Dan ketika engkau memberikan pengertian, engkau bisa berikan impian demi impian ke depan. Impianmu, bahkan engkau mulai cerita. Contoh nih, anakmu ketika berumur 10 tahun gitu ya, mungkin kelas berapa ya, kelas 3 atau kelas 4 SD. Ketika dia ini lagi bikin PR, lalu kamu menemaninya sebagai papahnya atau mamahnya di kamarnya. PR apa sayang? Ini PR pengetahuan umum, mah. Oh iya, apa aja? Ini mah. Lalu saudara perhatikan ya, perhatikan, lihat begitu. Dan dia mulai bicara. Pengetahuan umum ini bicara ini nih mah, ini penemu nih, penemu pesawat mah. Oh iya, gimana ceritanya? Lalu anak ini mulai cerita, penemu pesawat itu dimulai dari percobaan ini mah. Dilihat gambarnya. Saat itulah kamu sebagai mamahnya bisa cerita kepada anakmu. Oh iya ya nak. Mulai dari apa pak? Mulai dari ini nih, angan-angan nih, ingin terbang. Oh iya terus? Ya terus dia mencoba-coba. Dah, simpan itu. Ketika selesai buat PR, ya menemani anakmu mau tidur, umur 10 tahunan.
ajak ngobrol. Kamu ingat nggak tadi ketika kita ngobrol soal pembuat pesawat pertama? Mulai dari angan-angan toh, itu namanya impian, angan-angan, apa akan dialami ke depan. Dan dia berhasil nggak? Berhasil, walaupun berkali-kali gagal. Nah, perhatikan, hidupmu nanti sama. Kamu punya impian kan? Ke depan mau seperti apa? Lihat sekitarmu. Oh, aku pengen kayak papa. Waduh, papa ini hebat mah. Kita ini bisa nikmati begini kerja keras papa. Iya, selain kerja keras papa, juga berkat Tuhan. Lalu engkau bicara kepada anakmu, impian. Dulu papa itu juga hidup biasa nak, nggak berlimpah kayak begini. Rumah kita besar, lengkap gitu, mobil kita 2. Nggak seperti ini nak dulu. Papa juga waktu itu punya impian. Nah waktu papa mama itu pacaran juga, papa mama ini ngobrol soal ke depan, soal impian. Jadi kamu ini mesti punya impian nak. Nah impianmu seperti apa? Seperti papa, is okay, nggak ada masalah nak, nggak ada masalah. Ayo cerita, lalu anakmu mulai cerita. Dan biarkan saja impian seorang anak, mungkin di pikiranmu tidak masuk logika, biarkan saja. Mengapa? Karena itu membutuhkan yang namanya terbuka dan tanpa batas. Impian itu tanpa batas. Realisasi ada batasnya. Tapi impian itu tanpa batas. Nah perhatikan, berbagi impian orang tua kepada anak itu penting. Dan kita bergeser tadi di mana anak itu juga menceritakan impiannya kepada orang tua. Itu juga sangat bagus. Lalu kemudian ketika kita ini terbiasa menceritakan angan-angan impian kita dan kita menghargainya, maka anak tidak akan ketakutan untuk cerita. Dan ketika anak-anak cerita, inilah sebenarnya impian orang tuanya. Kalau saya boleh katakan, impian dan doa orang tuanya tersalurkan dengan baik. Tersalurkan dengan baik. Indah sekali. Di dalam keluarga mesti berbagi impian. Dan jangan matikan impian anakmu. Jangan matikan impian suamimu atau istrimu. Selama itu bagus untuk kalian bersama, biarkan. Toh itu masih impian yang tidak terbatas. Nanti persiapan pelatihan, kemudian ketika membuatnya menjadi nyata, di sana mulai ada batas. Gak ada masalah. Jangan matikan impian anakmu, jangan matikan impian pasanganmu. Biarkan berkembang. Bahkan kalau perlu miliki impian bersama sebagai keluarga, itu akan indah sekali. Memiliki impian bersama sebagai satu keluarga. Seperti apa contohnya? Itu dibangun oleh impian masing-masing. Papahnya punya impian seperti apa, mamanya punya impian seperti apa, anak yang pertama punya impian seperti apa, anak kedua punya impian seperti apa, anak yang ketiga punya impian seperti apa. Dari impian-impian itu, tidak semuanya sama, tapi ada garis yang menghubungkannya. Dan kebersamaan itu dibangun. Inilah impian keluarga. Saya punya impian atas keluarga saya. Impian yang saya pegang sejak saya menikah. Sebagian sudah terpenuhi. Tapi ada impian besar yang belum terwujud. Apakah saya simpan untuk saya sendiri? Tidak. Saya ceritakan kepada istri, kepada anak-anak, mungkin suatu kali kepada cucu saya. Bagaimana impian saya, untuk siapa? Untuk kami semua. Bahkan untuk ke depan, bahkan untuk orang lain. Untuk banyak orang, karena saya punya salah satu impian. Apa itu? Saya pernah memiliki impian untuk memiliki satu tempat
di mana itu adalah pelatihan anak-anak untuk menjadi anak-anak yang mandiri, menghormati orang tua, bisa saling kerjasama, menghargai orang lain, dan punya kekuatan, punya keterampilan, punya cara pandang. Wow, saya punya impian ini, suatu tempat pelatihan untuk membangun karakter. Saya ceritakan aja, orang-orang dekat saya, mereka tahu impian saya. Terlebih lagi keluarga saya tahu impian saya. Untuk apa? Itu memicu semangat. Itu menjagai supaya tetap memiliki kekuatan untuk berjalan. Impian membuat saya terus-menerus memiliki harapan, kekuatan. Bahkan di saat tertentu, impian itu menjadi jalan keluar ketika keputusasaan sepertinya, kesendirian, kesulitan sepertinya tidak selesai-selesai. Impian itu seperti sinar di ujung sana yang memberikan kekuatan. Oh iya, aku punya impian, aku punya Tuhan, aku punya orang-orang yang aku kasih, aku punya teman-teman yang mendukung, yang bisa berbagi, punya sahabat. Aku mau terus berjalan menuju impianku. Berbagi impian dalam keluarga itu penting. Tapi sekali lagi, jangan cuma berbagi impian saja. Mulailah sedikit demi sedikit mewujudkannya. Karena kalau kamu ini hanya cerita impian dan tidak ada tindakan yang nyata, maka anak-anakmu akan melihat kamu ini cuma omong besar. Tapi kalau anak-anakmu melihat engkau berusaha untuk mewujudkan akan impianmu dengan usaha yang nyata, walaupun belum tercapai ke sana, tapi arahnya ke sana. Dan engkau tetap di tengah-tengahnya, kemudian berbagi impian. Bahkan impian-impian yang lain ada yang mulai terwujud, tapi impian besar ini masih jauh dan impian yang lain terwujud. Maka ketika engkau berbagi impian kepada anakmu, kepada suamimu, kepada istrimu bersama-sama, mereka tahu berbagi impian itu penting dalam keluarga. Berbagi impian itu penting dalam keluarga. Kita akan lanjutkan di segmen yang lain. Salam keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share pada teman dan keluarga dan juga subscribe.